Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai materi BQ Bina Al-Quran, BPI Bina Pribadi Islam, episode yang ke-22, Quran surah 94 Asyar atau surah Al-Nasrah atau surah Al-Insyirah. Ada 8 ayat turun di Mekah. A'udzubillahi Alam nasrah laka sadrak. Untuk Nabi, ayat ini adalah, bukankah kami Allah tabaraka wa taala, bukankah kami Allah bilang sama Nabi Muhammad. Ini teks ayatnya. Bukankah kami telah lapangkan dada engkau wahai Muhammad. Santai aja Nabi Muhammad. Allah bilang sama Nabi Muhammad, bukankah kami telah bukakan, telah lapangkan dada engkau, hati engkau, supaya berlapang dada. Untuk kitanya, bukankah Allah telah lapangkan dada bapak, dada ibu, kakak, sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa, Allah lapangkan dada kita. Kita bisa sehat, bisa hidup, bisa belajar, bisa taklim dan seterusnya, atau bisa mengerjakan hal lainnya harian yang ada di badan kita, yang ada di dalam fisik kita. Wa wada'na anka wizrak. Kemudian wahai Rasul, wahai Muhammad, Allah bilang sama Nabi Muhammad ayat 2-nya, dan kami turunkan, kami minimalisir, Allah bilang, Allah minimalisir, Allah turunkan beban yang ada pada engkau wahai Muhammad. Allah yang jaga engkau. Beban masalah aku turunkan. Itu teksnya buat Nabi Muhammad. Buat kita adalah Bapak Ibu, bisa jadi banyak masalah buat kita, tapi sedikit demi sedikit Allah minimalisir masalah problem yang ada pada diri kita. Wa wada'na anka wizrak, yang membebani diri kita. Bisa jadi kita nggak tahu, nggak sadar bahwa Allah telah step by step, pelan-pelan, sedikit demi sedikit Allah turunkan beban yang ada pada diri kita. Sebagaimana Allah juga bilang sama Nabi Muhammad, aja, biasa saja. Allah yang jaga itu semuanya. Ayat yang ketiganya, alladzi anqadha dhahrak. Oh, ternyata beban tadi, wahai Muhammad, beban itu adalah beban yang bisa jadi membebani punggung engkau, sehingga kamu menjadi berat. Tapi ketahuilah bahwa itu telah diturunkan oleh Allah. Allah meringankan beban dakwah engkau wahai Muhammad dalam risalah dakwah Islamiyah, dalam menasihati saudaranya buat kita, dalam menasihati suaminya, dalam menasihati istrinya, dalam mengajak anak-anaknya, mengingatkan orang tuanya, mengingatkan teman followernya, teman di sekolahnya, SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, teman di kampusnya. Alladzi anqadha dhahrak. Bisa jadi lewat teman kita, lewat siapa, orang tua anak kita, Allah ringankan beban kita, masalah kita, problem kita, lewat wasilah tadi, orang yang dekat dengan kita. Dan sejatinya itu Allah yang menurunkan beban kita. Yang alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggung kita. Kemudian ayat keempatnya diberikan motivasi yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan wahai Muhammad, engkau aku angkat, engkau kami tinggikan nama engkau, dzikraka, sampai ada dalam kalimat syahadat. Di kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang wajib sembah kecuali Allah, wa anna Muhammad rasulullah, dan bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ada namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Bisa jadi kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan wali, tapi bisa jadi kita wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, bukan hanya nabi, bukan para syuhada wassalihin, tapi kita yang amanu, yang beriman sama Allah, yang memiliki karakter-karakter as-sahsiyah al-islamiyah, karakter muslim yang ideal, yang 10, yang beberapa periode episode kita telah sampaikan, dari mulai salimul akidah sampai dengan nafi'un li ghairi nomor 10-nya. Semua itu adalah karakter-karakter para nabi dan rasul, yang itu dia adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra, ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disamakan dengan para nabi dan syuhada dan sholihin karena kita amanu wa amilus sholihat.
kita jaga 10 karakter pribadi Islami tadi, pribadi Qur'ani tadi, dari mulai salimul akidah sampai dengan nafi'un li ghairihi. Baik itu sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakak, sahabat, pelajar, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, SMK, mahasiswa. Salimul akidah, akidahnya selamat. Sahihul ibadah, ibadahnya benar. Matinul akhlaknya kokoh. Qadirun ala kasbi, punya usaha yang mandiri. Qawiyul jism, punya fisik yang kuat, dan seterusnya sampai mujahidun nafsi, bisa mengendalikan dirinya, menjaga dirinya, memanage dirinya, sehingga hirsun ala waktihi, menjaga waktunya, disiplin waktunya, munazzamun ala sri, rapi dan segala urusannya, dan ujungnya nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Itulah karakter-karakter, itulah pribadi-pribadi yang diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, sehingga Allah bilang di ayat yang kelimanya, juga di ayat yang keenam, lebih danta, lebih jelas, lebih menguatkan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kita para nabi dan rasul, kita disamakan dengan mereka dalam hal amal soleh, dalam hal 10 muwasafat, 10 karakter pribadi tadi yang hebat, yang luar biasa, karakter pribadi Islami, karakter pribadi Al-Qur'ani, sehingga Allah bilang maka sesungguhnya itulah posisi bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lebih danta, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita pun bisa. Siapa takut? Sehingga Allah bilang di ayat yang ketujuhnya, fa idzal faragta fansab. Apabila kalian telah menyelesaikan suatu hal, telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lainnya. Apabila kalian selesai masa semester 2, siap-siap besok PTS, penilaian tengah semester. Apabila kalian selesai pekerjaan di hari ini, siap-siap besok ada pekerjaan lagi yang lain. Apabila kalian setelah menyelesaikan bahasa untuk nabinya adalah selesaikan urusan akhir, urusan dunia, besok urusan akhirat. Kamu telah selesaikan risalah dakwah, mendakwakan nasrul fikrah, menyebarkan pola pemikiran tentang Islam ke tempat lain, maka cari tempat yang lainnya. Kamu telah berusaha bagaimana mengajak orang, menasihati orang lain, si A, besok si B, besok si C, dan seterusnya. Tidak ada berhenti, tidak ada bosan. Fa idza faragta, apabila telah menyelesaikan satu hal, kamu telah temui seseorang dan dia berubah dan dia mau salat, mau ngaji, fansab, maka ajak yang lainnya, kerjakan yang lainnya. Dan ujungnya ayat yang ke-8-nya, wa ila rabbika farghab. Oh, ternyata kepada Rabbmu lah wahai Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala farghab, tempat kamu berharap. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dan seterusnya, kita berencana, memplanning itu semuanya, Allah yang menentukan keputusannya. Yang jelas kita berusaha untuk mengajak orang lain, mengingatkan orang tua kita, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan teman kita, jamaah kita, ustadz kita dan seterusnya, atau follower kita, teman sekelas kita, teman di luar kelas kita. Untuk apa? Untuk selalu berbuat kebaikan, untuk menjadi provokator kebaikan, mengajak orang kepada hal-hal yang baik, kebajikan, ada hal-hal yang baik. Wa ila rabbika farghab. Semuanya itu kita serahkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan kita semuanya. Mudah-mudahan di akhir hidup kita husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.